ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur. Entah sudah masing-masing berapa umur kita yang diberi oleh Allah sampai hari ini, sampai detik ini, yang pada intinya adalah Allah masih sayang kepada kita. Allah masih cinta dengan kita. Sebagai bukti bahwasanya Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup nafas. Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan. Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang banyak, makan, minum, tempat tinggal. Kita berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Sungguh adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah, tentu jemaah kaum muslimin sidang Jumat tidak akan mampu kita hitung. Begitu banyak nikmat Allah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita menjadi ibadiyas syakur, yaitu menjadi hamba-hamba yang bersyukur dari kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur di sini tidak hanya sekedar kita mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan nikmat, tapi lebih dari itu, bersyukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah ini dalam rangka kita bertaqarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah mengumpulkan kita bersama beliau dan para sahabatnya di jannah kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita juga untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mayoritas isi daripada kehidupan kita ini adalah ujian. Hampir 100% dalam putaran kehidupan kita ini adalah ujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk nikmat pemberian harta, ya, diberikan kesehatan oleh Allah itu termasuk ujian juga. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita ketika ditimpa oleh ujian ini, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesempatan yang mulia ini kami ingin mengajak kami pribadi dan kita semua untuk sama-sama kita terus belajar untuk bersabar. Sabar cuma terdiri dari 3 huruf, so-ba-ro. Dalam bahasa Arab, sabar atau sabrun ini artinya al-habas, menahan. Menahan diri dari tidak ridho, tidak suka dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar tentunya perkara yang mudah diucapkan tapi tidak mudah kita amalkan. Oleh karena itu kita selalu harus belajar bersabar ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa illam tasbir, apabila kalian tidak mampu bersabar, maka belajarlah untuk bersabar, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan sabar itu perkara yang berat.
Di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengumumkan di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, dan itu untuk kita dan orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti. Yaitu pengumuman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah pasti menguji kita semua ini. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Di dalam ayat ini jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah diawali dengan lamul qasam. Makanya dalam tafsirnya dalam ayat ini Allah bersumpah. Maka ketika Allah bersumpah dalam satu perkara, tentu perkara itu adalah bukan perkara yang ringan. Tentu itu adalah perkara yang berat. Dan juga kalau Allah bersumpah, maka tentu perkara itu akan terjadi dan akan menimpa seluruh umat ini, terutama kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa Allah katakan dalam ayat ini? "Walanabluwannakum bisyai'." Sungguh aku akan uji kalian dengan sesuatu. Minal khaufi wal ju'. Rasa takut, diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa lapar. Ya. Begitu juga minal khaufi wal ju'. Diuji dengan rasa takut dan rasa lapar. Dan dikuranginya harta. Diwafatkan. Wal anfusi wath thamarat, diwafatkannya sebagian anggota keluarga yang kalian cintai. Dan juga dicabut nikmat atau tidak diberikan keberkahan pada sawah ladang kalian. Tapi Allah menutup ayat ini dengan wabasyiris sabirin. Akan tetapi berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji tadi, dalam berkar tadi. Siapakah orang yang bersabar itu? Dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan. Sangat simpel dan mudah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang bersabar itu kata Allah, yaitu ketika dia ditimpa ujian, ditimpa cobaan oleh Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengucapkan satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka ini ketika diuji mereka bersabar mengucapkan kalimat istirja, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka inilah yang akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di awal saya katakan, ujian pasti terjadi. Yang membedakannya adalah mungkin tingkatan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, jenis ujiannya saja. Hanya saja dalam ayat ini Allah langsung menyebutkan 4 macam ujian yang pasti diterima oleh kita semua. Dan kehidupan kita ini tidak pernah kosong daripada ujian. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, syarat masuk surga diuji dulu. Sebagaimana kita di dunia hidup, tidak mungkin seorang anak SD bisa naik ke jenjang SMP tanpa diuji terlebih dahulu. Dia harus lulus di SD baru naik SMP. SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi dan seterusnya. Ini baru urusan dunia, bagaimana dengan urusan akhirat? Maka bahkan Allah menjelaskan sejelas-jelasnya dalam surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah bertanya. Pertanyaan di sini bukan maksudnya untuk kita jawab, tidak. Ini kalimat istifham. Jadi Allah hendak bertanya kepada kita agar kita faham tentang perkara ini. Bukan Allah mau jawaban, tidak. Am hasibutum an tadkhulul jannah. Kata Allah, apakah kalian mengira akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang dulu diuji. Apa ujian orang-orang terdahulu? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Orang-orang dulu itu diuji
Zulzilu, kegoncangan. Kalau ujian dulu diterapkan di kehidupan kita hari ini, binasa kita semua, Pak. Tingkatan iman kita ini tidak cocok diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Sebagian mereka ada yang digergaji dari kepala, terbelah dua badannya karena keimanan mereka. Sebagian mereka ada dilemparkan hidup-hidup ke dalam api karena keimanan mereka. Sebagian mereka ada yang ditombak dari kemaluan tembus ke kepala karena keimanan mereka. Sebagian mereka diuji, disisir punggung mereka dengan sisir besi sampai apa? Tulang punggung mereka terlihat. Kegoncangan yang luar biasa diuji. Umat-umat terdahulu, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini salah satu syarat masuk surga. Bahkan Allah mengabarkan hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Saking dahsyat ujian itu, sampai nabi dan orang yang bersama nabi. Maaf mungkin kalau kita pakai kalimat mengeluh tidak pantas bagi nabi. Tapi di sini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya mengeluh tidak bisa difahami dengan kalimat yang lain. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah. Saking beratnya ujian pada saat itu sampai nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi, para sahabat maksudnya. Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah ini? Saking apa? Saking beratnya, dahsyatnya ujian itu. Ala inna nasrullahi qarib. Kemudian Allah jawab, ketahuilah wahai Muhammad bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu kewajiban, sesuatu yang sudah pasti bagi kita. Kita pasti diuji. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi Allah sebutkan langsung jenis-jenis ujian yang pasti kita rasakan. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. 5 ujian. Diuji. Hanya saja di sini para imam ahli tafsir menjelaskan karena ayat, pada setiap ayat kalau dijelaskan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu ada kata min, diawali dari kata min, maka ini menunjukkan tidak semua. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini diantara rahmat Allah yang besar untuk umat yang ke belakang. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat ini, Allah awali dengan kata min, menunjukkan sebagian. Artinya apa? Pasti orang ini Allah akan imbangi ujian itu dengan kemampuan sang hamba. Allah akan imbangi. Jadi Allah tahu. Jadi seorang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan ujian itu kecuali Allah telah tahu si fulan ini sudah mampu dia. Kecuali dia sendiri yang ingkar. Kedua, dia sendiri yang tidak mau bersabar. Diuji dengan rasa takut. Dan rasa takut di sini adalah sebagian, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Andai diuji dengan rasa takut seluruhnya, musnah manusia ini. Kalau seorang diuji dengan rasa takut yang luar biasa, harta tidak akan manfaat lagi. Kalau orang sudah diuji dengan rasa takut yang full, yang luar biasa, harta tidak akan ada manfaat lagi. Teman tidak akan manfaat lagi. Saudara tidak ada manfaatnya lagi. Pasti binasa orang itu. Maka dalam ayat ini disebutkan min sebagian. Sebagian rasa takut. Sebagian rasa lapar. Sebagian kekurangan rezeki. Dan juga di poin yang keempat, mungkin sebagian kita tergolong orang-orang yang mampu. Yang tidak diuji dengan kekurangan harta. Tidak diuji dengan kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah sebut yang keempat. Tiwaran saya teregai maksudnya, yaitu anfus, Allah akan cabut nyawa orang-orang yang kalian cintai. Termasuk ujian, kesedihan bagi orang. Wath thamarat, begitu juga Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan gagal panen. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, begitu rahmat Allah besar, Allah ikutkan kalimat wa basyiris sabirin. Tapi berilah berita gembira bagi orang-orang yang mampu bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka yang ketika ditimpa musibah, diuji oleh Allah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga menunjukkan keutamaan kalimat ini. Herannya kita hari ini kaum muslimin tidaklah disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kecuali di pengumuman masjid saja.
Tidak ada kita yang mengucapkan setiap hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ini kalimat yang luar biasa. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jangan tunggu orang mati saja. Kekurangan harta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji Allah dengan rasa lapar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini keutamaannya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan riwayat Imam An-Nasai. Hadis ini sebagian ulama menghasankan, tapi sebagian lagi mengatakan dhaif. Dalam hadis ini Nabi bercerita tentang seorang yang dia sedih ketika mengingat kembali ujian yang menimpa dia puluhan tahun yang lalu. Bukan ujian yang baru terjadi, tapi sudah puluhan tahun yang lalu, kata Rasulullah. Tiba-tiba dia teringat dia sedih. Ketika dia mengingat ujian itu, dia merasa sedih, lalu dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi tentang orang ini? Nabi mengatakan, dia ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mengingat musibah yang dulu lampau menimpanya, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala awal dia ketika dia bersabar. Raka pahala balik, 2 kali lipat dia dapat pahala. Sekadar apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya sekadar orang meninggal. Ada tetangga sakit, masuk rumah sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan istirja. Allah kasih keutamaan ucapan ini. Allah dan Rasulnya kasih keutamaan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Maka siapa yang mampu bersabar mengucapkan kalimat istirja, maka dia akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Tapi bagi orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, sebaliknya dia mendapatkan salawat dari Allah. Dan salawat di sini tidak seperti sebagaimana kita ucapkan salawat kepada Nabi, tidak. Salawat di sini para ulama menjelaskan adalah keselamatan. Wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, tidak ada yang mampu menyamai ayat ini seluruh isi Al-Quran, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Allah memberi 2 pilihan ini, dan 2 ini adalah seluruh isi dunia dan akhirat. 2 ini adalah seluruh isi dunia dan akhirat, kata Umar bin Khattab. Apa? As-salamah wal afiyah wa rahmah. Keselamatan dan kasih sayang. Allahu Akbar. Orang kalau sudah dikasih selamat, Masya Allah. Apa manfaat kita kaya, dikasih kesehatan oleh Allah, tapi tidak dikasih keselamatan oleh Allah? Tidak ada manfaatnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan ini adalah 2 nikmat yang kalau diperoleh oleh seorang hamba tidak ada tandingan lagi dia mendapatkan nikmat. Apa itu? Keselamatan dan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Bonus yang terakhir, orang yang mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang pertama ini kami menyerukan kepada diri kami dan kita semua. Sabar bukan perkara yang ringan. Bisa jadi saya yang berdiri di hadapan jemaah sekalian termasuk orang yang tidak mampu bersabar. Oleh karena itu Allah berfirman, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran, saling mengingatkan kepada kesabaran. Bisa jadi saya besok tidak mampu bersabar, tapi jemaah sekalian sedang mendengarkan khutbah saya, ceramah saya, Ustaz, Anda kemarin ceramah tentang sabar. Saya akan bersabar karena itu. Inilah manfaat daripada nasihat-menasihat dalam ketaatan dan kesabaran. Demikian khutbah pertama. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum khutbah kedua ini saya tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami menjelaskan tentang bagaimana tingkat sabar. Sabar itu ada 3. Ketika diuji oleh Allah, maksud kami ada 3 golongan manusia. Yang pertama, dia sabar atas ujian itu. Yang kedua, dia ridho atas ujian itu. Yang ketiga, yang paling puncak adalah dia mampu bersyukur atas ujian itu. Apa yang kami seru sebagai agar kita bersabar ini sebetulnya tingkatan yang rendah ketika diuji oleh Allah. Apa beda antara sabar, ridho dan syukur? Sabar ketika Allah uji, dalam hati dia tidak suka. Tidak suka dalam hati. Secara naluri, secara manusiawi tidak suka. Tapi ketidaksukaannya dia tidak nampakkan lewat lisannya. Ketidaksukaannya dia tidak nampakkan lewat anggota tubuhnya. Banting sana, banting sini, pukul sana, pukul sini, teriak sana, teriak sini. Maka orang yang sabar bukan orang yang ridho, tidak. Dia tidak suka dengan ujian, dalam hati tidak suka dia. Ini perbedaan antara sabar dan ridho. Makanya sabar adalah tingkat yang paling rendah ketika ditimpa ujian. Dan ini pilihan kita, tidak ada. Adapun pilihan yang kedua seperti ridho, itu adalah tingkatan orang-orang yang imannya tinggi. Beda dengan kita yang masih awam, jauh sekali kita. Maka paling tidak kita bersabar. Yang tingkat kedua baru ridho ketika diuji, yaitu ridho. Jangankan dia keluarkan dengan lisannya, dengan anggota badannya, dalam hati dia terima, ikhlas. Inilah tingkatan ridho, tingkatan kedua. Dan yang paling puncak ketika diuji adalah mampu bersyukur mereka. Dan ini adalah tingkatan para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang imannya tidak seperti imannya kita hari ini. Demikian, mari kita tutup khutbah ini. Dan terakhir saya serukan, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat ini, mampu bersabar atas segala ujian, dan kita memohon kepada Allah puncak daripada kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Ya Allah, bukalah pintu rezeki untuk kami semua, ya Allah, mudahkan urusan kami dunia maupun akhirat kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bimis salam.